Oke, selamat datang rekan-rekan di pertemuan ke-9 Network Programming and Administration. Mungkin teman-teman sudah menyelesaikan UTS dan melanjutkan kegiatan untuk mengerjakan tugas kedua dan persiapan UASnya. Jadi di Network Programming and Administration kali ini sesi 9 kita akan membahas mengenai uh, microservice dengan API. Pertama, kita mau ngebahas dulu apa sih microservice dan apa sih API itu. So, what is microservice? Apa itu microservice? Secara mudah diingat, microservice itu merupakan bagian dari microservice architecture atau MSA. Nah, ini merupakan arsitektur yang digunakan untuk membangun aplikasi dan menggantikan arsitektur monolitik. Lalu, apa sih monolitik itu? Nah, berikut ini merupakan arsitektur monolitik. Jadi, arsitektur monolitik itu merupakan suatu model yang digunakan dari dulu ya, di mana browser itu akan menampilkan menu-menu yang langsung terhubung dengan suatu database. Nah, secara mudahnya semua fungsi itu atau komponen di dalam suatu modul yang diperlukan di dalam satu website itu ada di dalam satu blok besar, yaitu disebutnya sebagai data access layer ataupun database. Kemudian, apa bedanya dengan API? Application Programming Interface ini merupakan suatu microservice yang memiliki dua proses atau lebih di dalam suatu aplikasi yang berkomunikasi satu sama lain untuk memproses suatu permintaan data. Nah, di dalam API, microservice API, eh, ini sudah beda dengan monolitik yang tadi. Jadi, mereka tuh memiliki bagian-bagian untuk pemrosesan aplikasinya. Jadi, di sini ada bagian untuk create, kemudian ada bagian untuk read, kemudian ada bagian untuk update, dan delete. Nah, setiap bagian-bagian ini memiliki eh, pemanggilan fungsi yang berbeda, di mana create itu menggunakan post, read menggunakan get, kemudian untuk update itu menggunakan put, dan delete kita menggunakan delete. Nah, ini disebut di dalam HTTP methods. Lalu bagaimana sih API itu digunakan di dalam microservice? Ini merupakan suatu arsitektur microservice API. Jadi ini sudah terbagi teman-teman ya. Jadi ada modul data access layer. Kemudian di setiap modul data access layer itu memiliki service-service yang berbeda. Di mana yang service pertama adalah customer microservice, kemudian ada produk microservice dan chart microservice. Setiap service ini memiliki fungsi-fungsi API yang berbeda juga. Jadi ini merupakan suatu layanan mikro dan API bukanlah teknologi yang bersaing. Sebaliknya, keduanya itu dari microservice ataupun API itu bekerja sama untuk mengubah logika bisnis menjadi aplikasi yang modern yang dapat diskalakan. Jadi diskalakan ini bisa merubah baik dari kecil ke besar atau besar ke kecil. Dan ini dapat memenuhi permintaan pelanggan. Kemudian ada pertanyaan lagi, apa sih bedanya microservice dan API kalau gitu, kalau dia disamakan dan tidak saling bersaing? Nah, jadi berdasarkan perbedaannya, microservice dan API ini memiliki tujuan yang berbeda juga. Untuk microservice sendiri itu akan membagi aplikasi yang besar
modul-modul yang besar itu menjadi fungsi-fungsi komponen yang kecil. Sedangkan API itu akan mendefine kontra komunikasi antara dua komponen software. Jadi ada software yang berbeda itu nanti akan diintegrasikan menggunakan API. Sedangkan microservice itu akan membagikan aplikasi yang cukup besar menjadi fungsi-fungsi yang kecil. Kemudian untuk segi penggunaannya, ini microservice itu mengandung semua kode yang dibutuhkan untuk beberapa fungsi pada aplikasi. Sedangkan si API itu menggunakan mekanisme komunikasinya itu malah untuk mengakses fungsi-fungsi itu. Jadi si microservice ini mengandung kode yang dibutuhkan untuk beberapa fungsi di aplikasi, sedangkan API ini menggunakan si fungsi-fungsi tersebut untuk komunikasinya. Kira-kira seperti itu. Kemudian lalu untuk tipe service-nya ini untuk microservice ada stateful dan stateless. Kemudian untuk API sendiri itu terkategorisasi berdasarkan siapa sih yang akan kita layani, kemudian arsitekturnya dan protokol apa yang akan kita gunakan. Untuk security-nya sendiri, keamanannya itu, microservice ini dikontrol secara internal dan mereka memiliki fault tolerant arsitektur. Nah, kalau API ini berbeda. Jadi eh, si API ini malah lebih ke sebagai pihak ketiganya, sehingga API ini lebih fleksibel gitu ya. Nah, API sendiri tuh bisa bisa digunakan keamanannya di API-nya atau malah kita melakukan keamanannya di microservice-nya atau bisa kita menggunakan microservice dan API-nya kita gunakan dua-duanya untuk keamanan. Itu juga cukup bisa. Sehingga API ini bisa masuk ke dalam microservice ataupun tidak. Itu tergantung gimana kita mendeclare security-nya. Kemudian untuk debugging-nya, nah, untuk microservice ini sangat challenging. Jadi dia merupakan arsitektur yang terdistribusi dan memiliki data yang kompleks. Nah, sedangkan API itu berdasarkan approach-nya itu prediksi untuk mengobservasi secara langsung, men-tracking, dan mengisolate isu. Jadi setiap isu, setiap tracking itu diisolasi dulu agar bisa diperbaiki secara langsung. Sedangkan kalau microservice itu memiliki data yang kompleks dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, untuk skalabilitas, si microservice ini sangat mudah karena dia bisa menggunakan kontainer sehingga kita bisa mendownload kontainernya untuk memindahkannya atau kita menginstal kontainer cukup dengan fungsi-fungsinya saja atau library-nya aja. Nah, kalau si API ini dia lebih bersifat tools, jadi lebih cukup fungsi-fungsinya aja ya, nggak terlalu berpengaruh di skalabilitasnya. Nah, kemudian kita beranjak ke microservice architecture yang tadi kita sebut-sebut nih. Microservice arsitektur REST API pada Flask, jadi MSA pada Flask. Sebelum kita masuk ke situ, kita perlu mengenali dulu monolith itu apa, microservice arsitektur itu apa. Kira-kira gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin monolith itu apa, kemudian arsitektur itu apa. Jadi yang seperti tadi kita ketahui, monolithic arsitektur itu menjalankan komponen aplikasi yang banyak
gitu ya. Sedangkan microservice arsitektur itu terstruktur secara logika dan didesain aplikasinya untuk menginvolve, jadi meminimalisir kekurangan dari modul-modul komponen. Jadi microservice itu membagi komponen yang menjadi bagian fungsi-fungsi yang kecil, sedangkan monolitik itu sangat banyak komponennya, kira-kira seperti itu. Nah, di dalam microservice itu kita bisa di Python kita bisa menggunakan namanya Flask. Nah, si Flask ini merupakan suatu web framework yang dituliskan dalam kode Python. Dan ini diklasifikasikan sebagai micro framework karena ini tidak memerlukan berbagai macam tools ataupun library yang cukup banyak, sehingga ini lebih mudah untuk web development maupun micro framework API. Lalu kita masuk ke tahapan untuk tadi kan kita ingin membuat suatu microservice arsitektur REST API menggunakan Flask. Jadi begini caranya. Pertama kita harus menginstal Flask REST Plus. Nah ini bisa kalian install. REST Plus ini merupakan Flask based extension, jadi ekstensinya yang mengizinkan kita untuk membuat REST API secara cepat. Jadi si Flask ini memiliki pengaturan yang minimal dan memungkinkan kita untuk mengembangkan Flash API secara cepat dan mudah. Kita cukup menginstal Flask REST Plus dengan pip install Flask REST X. Kemudian di tahap keduanya, karena ini kita mau memanggil data dari data source, dan ini data source-nya berbentuk JSON. Jadi kita perlu membuat suatu data source dalam JSON sebagai API yang akan kita ambil. Nah, jadi di dalam contoh ini, API ini akan berinteraksi atau berkomunikasi dengan data dari sumber data JSON. Sebelumnya kita perlu membuat nama filenya data.json. Kemudian kita masukkan kode sebagai berikut. Oke, setelah itu kita save. Nah, ini sebagai data source ataupun database kita. Kemudian kita melakukan import aplikasi dependencies-nya. Nah, ini library-library yang kita gunakan, yang kita gunakan dalam membuat suatu microservice application. Nah, kita menggunakan Flask, kemudian ada JSON, ada API dan segala macam. Kita sebagai berikut ya. Nah, untuk di step keempatnya kita perlu membuat entry point API-nya. Jadi kita perlu membuat namanya fungsi modulnya, dalam hal ini adalah API. Kemudian deskripsinya apa sih yang ingin kita buat. Di sini kita mau buat namanya Movies API. Kemudian di tahapan kelima kita load data JSON-nya ke aplikasi atau membaca data data source yang telah tadi kita buat. Nah, si Flask ini membutuhkan akses untuk membaca file dan uh, melihat atau memfetching datanya. Kemudian di tahap keenam kita perlu membuat data modelnya. Jadi tadi kan kita sudah membuat data source-nya, kemudian karena ini berbentuknya JSON, maka kita perlu mendeklarasikan variabel-variabel yang akan kita panggil pada data model. Nah, si API ini akan mengakses data berdasarkan parameter yang berbeda. Ini berbentuk title, kemudian ada tahun, ada case-nya, ada image, ada description. Jadi ada berbagai macam parameter di dalam suatu data modelnya. Nah, di tahap ketujuh kita
perlu mendefine, menentukan rute aplikasinya atau rute dari fungsi-fungsi seperti create, read, update, delete di dalam suatu microservice API-nya. Nah, dalam hal ini, di sini menggunakan JSONify, kemudian ada movies root-nya itu dimulai dari root atau di dalam HTTP pertama. Nah, itu dapat berupa fungsinya get, post, dan delete. Kira-kira seperti ini, define. Jadi, kita menentukan API post metodenya. Nah, ini. Kalau di dalam sini, itu disebutkan bahwa post metodenya itu berada di dalam microservice uh, untuk memfetching JSON datanya, ataupun ketika gagal dan berhasil, itu akan menampilkan apa. Jadi ketika kita menjalankan API dan menambah data ke database, metode ini diperlukan. Jadi ini untuk memverifikasi data ketika ditambahkan pada post method, metode post, dan melakukan pengecekan HTTP request yang berlaku statusnya. Jadi kalau 400 adalah misalkan bad parameter, terus ada juga missing title atau tahun, kemudian ada 409 ada datanya yang sudah ada, dan di uh, protokol 200 itu berarti datanya sudah berhasil disimpan. Nah, di step 8, kita akan mengakses spesifik atau mengakses data yang lebih spesifik di microservice data. Jadi diasumsikan kita ingin mengeksekusi metode HTTP yang mengakses rute yang lebih spesifik. Jadi kita membutuhkan uh, folder atau path yang akan dikirimkan request ke berbagai sumber untuk mendapatkan data film secara detail. Nah, metode metode yang bisa dimasukkan ini bisa berupa delete, put, ataupun get. Nah, jika ingin mengambil data dari satu resource. Jadi untuk menambahkan bagian ini, kita perlu membuat untuk menentukan ID parameternya apa. Nah, di dalam hal ini berarti kan string titik dua ID parameternya. Nah, ini untuk mengambil data dari data source-nya di movies. Kira-kira seperti itu. Kemudian kita menentukan lagi, declare lagi nih get method to fetch spesifiknya. Jadi kita mau mengambil metode untuk mengambil data yang lebih spesifiknya itu yang mana. Jadi berdasarkan ID-nya. Jadi kalau 404 berarti datanya tidak ada. Kemudian kode 400 itu parameternya nggak ada. Ataupun parameternya itu rusak atau bad gitu. Kemudian untuk 200 berarti akan menemukan suatu data yang lebih spesifik itu berarti berhasil ya. Nah, untuk delete-nya itu protokolnya masih sama 404 berarti datanya tidak ada. Kemudian untuk 200 berarti datanya sudah berhasil dihapus. Nah, untuk tahap ke-9 itu melakukan eksekusi API. Jadi kalau dalam hal ini berarti API ini berjalan di localhost karena IP-nya 0000 atau 127.001. Nah, ini kita bisa mengaksesnya melalui localhost. Jadi kita bisa menggunakan Postman juga. Kira-kira seperti itu teman-teman untuk pertemuan ke-9. Nanti teman-teman bisa melakukan uji coba sendiri dalam membuat API yang mudah menggunakan tadi ini namanya adalah Flash REST Plus di sini. Kira-kira begitu teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya teman-teman. See you.